Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Iwan Syahputra. Di sini kami akan wawancarai Pak Nami Nama saya Setiawan. sebagai Kami dari anggota TNI AU yang kebetulan saat ini berdinas di Lanutis Wahyudi. saya izin bertanya-tanya ya Pak. Monggo. Yang pertama, apa yang membuat Bapak tertarik dengan menjadi tentara atau TNI AU? Ceritanya itu panjang Mas, tapi saya singkat aja. Ketertarikan saya menjadi tentara sebetulnya adalah dari awal, dari kecil saya sudah mempersiapkan diri untuk bisa menjadi anggota militer. Jadi sejak SD, SMP, bahkan SMA, saya sudah siap, saya sudah mempersiapkan diri. Gitu. Motivasi dan sebagainya itu sebetulnya dari diri saya sendiri, karena keinginan yang jelas Sabtu pengen mengabdi pada negara gitu. Terus bagaimana rasanya menjalani kehidupan sehari-hari sebagai tentara? Kehidupan tentara ada yang bisa dibilang enak, mungkin ada yang bisa bilang nggak enak. Tinggal kita mencermati aja gimana caranya kita bergabung di militer. Jadi enak nggak enaknya tergantung pada diri kita sendiri. Ya. Nah, Terus menurut Bapak apa tantangan terbesar menjadi seorang tentara? tantangan terbesar itu adalah apa ya? Kita di kehidupan militer itu selalu dibatasi dengan norma, dengan aturan, kedisiplinan. Jadi kita tidak bisa istilahnya seenaknya saja, mungkin ada apa kita langsung gabung, ada apa. Jadi kita selalu dibatasi dengan aturan dan norma. Kita harus berjalan di koridor, kita berjalan di relnya, jangan sampai kita nanti keluar dari apa yang telah ditentukan dari TNI. Jadi, tapi kita tetap bisa kolaborasi, kita bisa tetap bergabung dengan lingkungan masyarakat. Yang penting kita tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Terus apa yang menurut Bapak berkesan sebagai seorang tentara? Banyak Mas, wah kesannya banyak sekali. Satu, kita bisa tahu semuanya tentang dunia militer. Khususnya kami di TNI AU, yang jelas satu, kita mengerti akan alutsista pesawat yang kita miliki. Kita bisa kenal orang mungkin dari Aceh, Luar negeri, Jawa, Kalimantan, semuanya kita kebanyakan kenal. Kita pernah bergabung di sana, mungkin walaupun kita tidak lama tinggal di sana, tapi paling nggak kita pernah dinas ke sana, dinas luar ke sana. Itu yang bikin kita itu berkesan. bangga, berkesan gitu. Jadi yang penting satu, kita berdinas di mana saja, kita harus bisa menikmati. Kita harus bisa menyadari, kita bisa kita bisa join, gabung, menyatu dengan lingkungan itu. Itu yang sangat berkesan di situ. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kedisiplinan? Nah itulah beda kita militer dengan orang sipil itu satu. Kita disiplin adalah moto kita, disiplin adalah nafas kita. Jadi kita dari awal pembentukan dasar, disiplin adalah utama. Kita tidak boleh ragu-ragu, kita juga boleh istilahnya selengean, karena moto kita ragu-ragu lebih baik kembali. Jadi kedisiplinan adalah napas kita. Dari bangun pagi, mandi, sholat, semuanya sampai nanti malam mau tidur lagi semuanya ada aturannya. Kayak mungkin
kita berpakaian ada aturannya, kita di mes ada aturannya, kita menempatkan baju aja dalam rak lemari itu ada aturannya. Kita tidak bisa istilahnya seenaknya, oh habis setrika masukkan ini, nggak ada. Kita aturannya dari gelap ke atas yang terang. Jadi disiplin di militer adalah napas kita. Kita udah dididik dari awal pendidikan dasar sampai nanti insya Allah kita purna, yaitu disiplin itu utama di kita. Itu yang membedakan antara mungkin dunia militer dengan dunia sipil, masalah disiplin itu yang utama itu. Apa yang paling Bapak banggakan sebagai profesi Bapak sekarang? Saya sangat bangga sekali karena dengan saya bergabung di militer, khususnya di TNI AU, kami bisa mengenal dunia luar, kami bisa mengenal kedirgantaraan, kita bisa bergabung istilahnya dengan teman-teman sesama kru, teman-teman pilot, teman semuanya. Kita bisa mengenal alutsista, kita punya pesawat apa, untuk latihan apa gitu. Itu kebanggaan sendiri. Mungkin banyak dari orang-orang yang pengen istilahnya bergabung gitu, tapi mungkin belum punya kesempatan untuk bergabung. Jadi diantaranya itu kebanggaan yang paling utama di situ. Kita mungkin bisa, utamanya yang jelas itu kami bergabung di TNI AU. TNI AU mengoperasikan pesawat, mau pesawat tempur, mau pesawat angkut, heli, atau mungkin SAR gitu. Jadi kita paling enggak kita tahu dan kita bisa menjadi garda terdepan kalau ada apa-apa di mungkin latihan apa gitu. Itu adalah kebanggaan sendiri. Ya. Terus bagaimana tentara menjaga semangat dan motivasi sangat jauh dari keluarga? Nah, kalau mungkin dulu sebelum mungkin ada gadget, HP maupun sarana elektronika kayak sekarang, ya kita biasanya kalau dinas luar, kalau apa gitu, kalau mungkin jangka waktunya lama, mungkin kita dinas luar sampai 3 bulan, 6 bulan, ya kita cuma menggunakan sarana surat. Mungkin ya kebanyakan surat itu karena telepon belum ada, apalagi kita biasanya dinas luar itu di daerah terpencil gitu. Tapi kalau sekarang sarannya semua sudah mudah. Kalau mungkin kita lagi di luar, kita mungkin yang jelas kita satu untuk menjaga hubungan itu ya komunikasi. Mungkin sekarang telepon, kalau mungkin lagi kangen sama anak, istri, video call itu. Makanya ya itulah, dengan sarana yang mungkin sekarang ini lebih canggih, kita lebih mudah. Tapi yang perlu diingat, dengan sarana yang semakin canggih ini kita harus bisa memilah-milah mana. Oh, kita harus menggunakan sarana itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mungkin. Terus yang selanjutnya pertanyaan terakhir ya Pak, menurut Bapak apa peran penting tentara bagi masyarakat? Peran penting tentara bagi masyarakat, kita sebagai militer itu harus bisa kolaborasi, kita harus bisa saling mendukung, kita harus bersama, kita harus saling mengingatkan kalau seandainya mungkin ada kesalahan, mungkin di militernya ada gini, kita koordinasikan. Terus mungkin kalau masyarakat ada apa, kita saling mengingatkan gitu. Yang jelas tentara tidak bisa jalan tanpa adanya masyarakat, dan kita saling berkolaborasi. Itu aja. Jadi nggak ada itu nanti kayak zaman dulu atau apa gitu, oh militer harus begini dengan masyarakat. Nggak ada. Kita adalah jalan bersama, kita saling bahu membahu membangun negeri ini. Jadi kita saling mengingatkan, nggak boleh kita saling menang sendiri, nggak boleh zaman sekarang, karena zaman sekarang sudah maju, semua masyarakat sudah bisa menilai, bisa mungkin memantau. Karena di militer sekarang kita harus transparan kepada masyarakat. Kita nggak bisa istilahnya saling menutupi gini, kalau ada apa nggak bisa. Karena satu,
apa yang kita punyai di militer punyai adalah karena jeripaya masyarakat juga. Kita bisa membeli apa karena dari pajak masyarakat. Kita nggak bisa istilahnya, kita dibelikan ini seenaknya aja memakai ini, nggak bisa. Kita harus saling mengingatkan, transparan kepada kita semua. Jadi tidak ada istilahnya tentara harus menang sendiri, masyarakat begini, nggak bisa. Kita harus saling mendukung. Kita harus saling kerjasama untuk kemakmuran lingkungan kita, mungkin luasnya lagi di negara kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Siap, Pak. Sekian pertanyaan ini semua sudah dijawab sama Pak Setiawan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.